Baru-baru ini, pemerintah menetapkan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Tapi, pantaskah seorang pemimpin yang dikenal otoriter disebut pahlawan? Kita semua tahu, Soeharto bukan tokoh biasa. Ia memimpin Indonesia selama 32 tahun. Lama banget, bukan? Tapi, apa kira-kira yang terjadi di balik lamanya kekuasaan itu? Di masa pemerintahannya, ekonomi Indonesia memang tumbuh. Pembangunan merata, infrastruktur tumbuh cepat, dan negeri ini terlihat stabil. Banyak orang bilang, zaman Soeharto itu enak, semua tertib. Tapi, tertib buat siapa? Tahun 1965 sampai 1966, ratusan ribu orang dituduh komunis. Banyak di antaranya bahkan bukan anggota partai apapun. Mereka dibunuh tanpa pengadilan, tanpa bukti. Dan di atas tumpukan mayat itulah kekuasaan Orde Baru berdiri. Di masa itu, kebebasan berbicara dibungkam, media dibradel, aktivis ditangkap, mahasiswa diawasi. Semua yang mengkritik dibungkam dengan satu kata, yaitu stabilitas. Tapi, stabilitas macam apa yang dibangun dari rasa takut? Dari korupsi dan nepotisme yang menjamur. Soeharto bahkan pernah dijuluki orang paling korup di dunia. Dan kita masih memanggilnya pahlawan. Ya, Soeharto membangun, itu benar. Tapi ia juga membungkam, itu juga benar. Ia menata ekonomi sambil merusak keadilan. Dua sisi mata uang yang sulit dipisahkan. Lalu sekarang, setelah 20 tahun lebih ia lengser, pemerintah justru mengangkatnya sebagai pahlawan nasional. Pertanyaannya, apakah kita sedang menghargai jasa atau melupakan luka? Bagi sebagian orang, Soeharto adalah penyelamat bangsa. Tapi bagi sebagian lainnya, ia adalah trauma yang diwariskan dari generasi ke generasi. Suara mereka jarang didengar, karena sejarah seringkali ditulis oleh pemenang. Jadi, pantaskah Soeharto disebut pahlawan? Atau sebutan itu justru menghapus penderitaan yang pernah ada? Tidak ada kesimpulan di video ini, karena yang harus menjawab adalah hati nurani kita sendiri. Belajar sejarah bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memahami dan tidak mengulanginya lagi. Sebelumnya saya sudah mengatakan apakah benar rakyat Indonesia itu masih percaya pada saya karena saya sudah umur 77 tahun, agar supaya dicek benar-benarlah daripada semuanya itu. Dan ternyata bahwa semua kekuatan sosial politik, ialah dari P3, PDI, Golkar maupun juga ABRI, mengatakan memang benar sebagian besar daripada rakyat itu masih menghendaki agar supaya saya menerima pencalon kembali sebagai presiden.